Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan praktek baca tulis Al-Quran atau BTQ dengan saya. Ini nama saya sudah saya tulis di PowerPoint. Perkuliahan ini harus kita sesuaikan dengan kondisi COVID. Jadi perkuliahan untuk semester ini adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Tentunya saya mohon maaf secara pribadi jika dalam perkuliahan atau dalam penyampaian materi ada suara-suara yang mungkin tidak memfokuskan perkuliahan kita, karena perkuliahan ini saya laksanakan dari rumah. Mungkin ada suara bising atau suara yang mengganggu, berbeda dengan perkuliahan yang dilaksanakan di kelas dan fokus dalam tatap muka secara formal. Oke, baik, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Semoga Allah mengizinkan dan meridhai perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang penuh dengan keberkahan, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Ala hadaniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sekarang kita lanjut kepada tema 1. Tatap muka pertama ini sudah kita langsungkan minggu kemarin, yang saya buat dalam handout materi 1 berisi tentang RPS yang sudah saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa. Dalam tema perkuliahan kita ada 16 tema, include di dalamnya UTS dan UAS, jadi 14 tema insya Allah yang akan kita pelajari. Untuk tema pertama, pengantar perkuliahan atau deskripsi tentang perkuliahan kita, sudah saya sampaikan bahwa dalam kontrak belajar ini insya Allah perkuliahan tetap dilaksanakan secara daring. Untuk yang kedua, tentang memahami karakter penulisan huruf hijaiyah, sudah saya tulis dalam handout materi 2 yang insya Allah akan saya bagikan nanti di aplikasi e-learning atau dalam aplikasi WAG, karena khawatir ada beberapa mahasiswa yang sulit akses karena kondisi domisili mungkin atau kondisi jaringan. Nanti insya Allah akan saya bagikan juga dalam WAG, di samping saya akan memberikannya dalam aplikasi e-learning. Dalam handout materi 2 ini atau tema tatap muka kedua, kita akan pelajari tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah. Namun kita harus paham terlebih dahulu, huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah adalah huruf alfabet yang berasal dari Arab, dan huruf ini memiliki aturan urutan yang berbeda dengan terminologi abjad. Nah, huruf ini yang biasanya kalau abjad A, B, C, D mungkin kita tulis dari sebelah kiri. Nah, kalau huruf Arab ya tentunya kita harus tulis dalam bentuk bahasa Arab dan dimulai dari sebelah kanan. Oke, kita bisa untuk lihat sendiri dan membacanya, karena memang kita benar-benar harus mengetahui cara menulis dan cara membaca huruf hijaiyah yang merupakan dasar dalam memahami dan membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca alif, bagaimana cara membaca ba, to apakah sama dengan ta, nah itu harus berbeda. Bagaimana cara kita membaca ain, apakah sama dengan a, itu kan berbeda. Qaf, bagaimana apakah sama dengan kaf. Nah, itu harus kita benar-benar pelajari sehingga nantinya kita bisa untuk memahami bahwa huruf hijaiyah itu antara penulisan dan bacaan memang ada beberapa hal yang memiliki perbedaan. Jika
dalam huruf abjad A, B, C itu mungkin sama, kecuali dalam bahasa Inggris ada perbedaan juga, A, B, C. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tentunya berbeda, bukan A, ba, tapi alif, ba, ta. Nah, itu nanti kita akan pelajari juga, saya akan sertakan audio contoh membaca huruf hijaiyah yang baik dan benar seperti apa. Oke, next. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman, bahwa tata cara penulisan huruf hijaiyah yang baik dan benar itu diantaranya sebagai berikut. Arah menulis huruf maupun angka Arab dimulai dari arah kanan ke kiri, yang biasanya secara abjad. Kalau kita menulis abjad itu dari kiri ke kanan, tapi kalau menulis huruf atau angka Arab dimulai dari kanan ke kiri. Yang kedua, mengikuti bentuk huruf hijaiyah itu sendiri. Contohnya menulis alif. Nah, harus berdiri seperti tonggak. Nah, seperti angka 1. Begitu juga sebaliknya untuk yang berikut-berikutnya. Yang ketiga, huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan dapat disambung. Ada yang bisa disambung tapi tidak bisa menyambung. Di antara 28 huruf hijaiyah yang dapat disambung tetapi tidak bisa menyambung antara lain yaitu ada 6: alif, dal, za, ro, terus za dan wa. Huruf yang dapat disambung dan menyambung antara lain, nah bisa kita baca bahwa banyak huruf-huruf yang bisa untuk disambung dan menyambung kecuali 6 huruf di atasnya. Dan satu kunci di sini yang tetap dia tidak bisa menyambung dan tidak bisa disambung, itu hanya hamzah. Hamzah satu saja. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa hanya hamzah saja yang tidak bisa untuk disambung dan menyambung. Saya perbesar. Nah, hamzah utuh tidak dapat disambung sesudahnya. Next, hamzah juga tetap tidak bisa disambung ataupun menyambung, tetap hamzah tetap dalam keadaannya. Oke. Semua huruf bisa menyambung dan disambung kecuali 6 huruf yang tadi, yang seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa 6 huruf itu dapat disambung tapi tidak bisa menyambung. Sedangkan yang lain bisa disambung dan bisa menyambung, kecuali hamzah dia tidak bisa disambung dan tidak bisa menyambung. Oke, next. Nah, ini contoh bagi Anda selaku mahasiswa yang mungkin menjadi guru di sekolah PAUD, bagaimana untuk mengajari anak gemar menulis huruf hijaiyah. Kita mungkin jangan langsung menyuruh dia menulisnya secara langsung di papan tulis. Alif itu seperti tongkat, tapi kita memberikan aba-aba atau memberikan media. Misalnya ini contoh medianya, belajar menulis huruf hijaiyah ba misalnya. Oke, kita kasih contoh di atas, ba itu seperti apa. Jangan lalu kita memberi perintah anak PAUD atau anak usia dini atau anak yang masih menjadi pemula untuk mengaji. Kadang kan ada yang usianya walaupun sudah usia yang cukup remaja maupun sudah usia sepuh tapi baru belajar membaca huruf hijaiyah atau belajar menulis huruf hijaiyah, ya kita harus mengajarinya seperti sebagaimana media-media yang kita gunakan untuk para pemula. Nah, misalnya saya kasih contoh yang ba, kita kasih contoh di atas huruf ba itu seperti apa. Nah, huruf di bawahnya ya, lalu kita beri titik-titik agar mereka bisa menyambung sendiri. Oke, seperti ini ya. Insya Allah nanti anak PAUD akan
tertantang dan merasa senang. Selanjutnya, terima kasih. Oke, silakan untuk Anda pelajari sendiri handout yang sudah saya berikan. Semoga menjadi ilmu yang nafi dan semoga bisa untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, baik Anda sebagai guru TPQ maupun guru MD maupun guru-guru di sekolah PAUD yang formal. Oke, walakhir kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.